Rekaman CCTV di sebuah toko menunjukkan kejadian kecelakaan di Jalan Cigondewa, Kota Bandung, Jawa Barat. Sebuah mobil yang diduga oleng membanting setir hingga menabrak pengendara motor yang sedang berboncengan dari arah berlawanan dan membuat penumpangnya terjepit hingga ke tiang gerbang sebuah toko. Mobil diduga oleng akibat gundukan tanah dari galian drainase yang tidak diberi tanda pelang atau garis pengaman. Penumpang sepeda motor yang merupakan seorang perempuan meninggal saat mendapat penanganan di rumah sakit. Cuman kemarin itu posisinya gelap, bagian nggak ada pengaman, nggak ada misalnya pembatas untuk kiri lah ya. Jadi si mobil itu sebenarnya pelan. Selain tak diberi marka jalan, kondisi jalan yang sempit dan penerangan jalan umum yang kurang membuat galian tidak terlihat oleh pengendara hingga sangat membahayakan pengguna jalan. Dari Bandung, Jawa Barat, Yanuar Candika, iNews melaporkan. Diduga kecelakaan, sebuah mobil minibus ditemukan ringsek berat di jalur tol Bakauheni Terbanggi Besar, Lampung. Petugas tidak menemukan pengemudi, namun menemukan 6 tas yang berisi puluhan ribu pil ekstasi. Petugas menemukan sebuah mobil mengalami kecelakaan di jalur tol Bakauheni Terbanggi Besar, Bandar Lampung dalam kondisi ringsek berat. Namun dalam kecelakaan ini, polisi tidak menemukan pengemudi di sekitar lokasi. Saat pemeriksaan, polisi temukan satu buah tas berisi ribuan butir pil ekstasi dan alat hisap sabu. Petugas pun menyusuri sekitar TKP dan kembali menemukan 5 tas lain yang juga berisi ribuan butir pil ekstasi. Dari perkiraan, pil ekstasi yang ditemukan dalam peristiwa itu berkisar 75.000 butir dan diduga bernilai puluhan miliar rupiah. Karena kita nggak menemukan lawannya dan juga nggak menemukan korban lakannya. Udah ada meriksa CCTV tol gitu, Bang? Udah ada. CCTV juga udah kita pegang tapi nggak terdetek karena dia jaraknya jauh, lokasi juga kurang pencahayaan. Seluruh barang temuan ini langsung diserahkan kepada Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung untuk penyelidikan lanjut, termasuk melacak pengemudi mobil yang diduga kabur setelah kecelakaan. Dari Bandar Lampung, Andreas Avandi, iNews melaporkan. Pohon mahoni besar dengan ketinggian 20 meter, Kamis siang tumbang dan menutup ruas jalan Sisingamangaraja arah Bundaran Senayan, Jakarta Selatan. Besarnya pohon membuat proses evakuasi berjalan lama. Inilah detik-detik pohon mahoni yang tumbang dan menutup akses jalan Sisingamangaraja Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Diduga pohon tumbang karena terjadinya pengoroposan di bagian akar. Akibat pohon tumbang ini, akses jalan dari Blok M menuju Bundaran Senayan tertutup. Petugas gabungan yang tiba di lokasi berusaha mengevakuasi batang pohon. Satu persatu pohon dipotong menjadi bagian-bagian kecil menggunakan gergaji mesin. Pohon ini terjadi tumbang kira-kira 1 jam yang lalu ya Pak ya. 1 jam yang lalu, jenis pohonnya itu pohon mahoni laki, diameter kurang lebih 350 cm. Dan ini terjadi di Jalan Sisingamangaraja, persisnya di depan kantor Deplu. Tak ada korban jiwa akibat kejadian ini, namun satu kendaraan yang tertimpa pohon mengalami kerusakan. Dari Jakarta, Helmi Sajambati, iNews melaporkan. MRT mengalami gangguan akibat pohon tumbang pada area transisi rute dari stasiun Senayan Mastercard menuju stasiun ASEAN. Pohon tumbang itu menyebabkan kerusakan struktur serta gangguan jaringan kelistrikan sehingga layanan operasional kereta MRT Jakarta terhenti. Tolong petugas keamanan dibuka. Sejumlah penumpang MRT dievakuasi melalui terowongan dan berjalan menyusuri terowongan dengan pengawasan petugas di tepi jalur MRT bawah tanah menuju titik aman Kamis siang. Saat ini proses penanganan terus dilakukan tim operasional dan teknis MRT Jakarta untuk memulihkan layanan secepat mungkin.
MRT Jakarta berkomitmen menjaga keselamatan pelanggan dan telah menyelesaikan proses evakuasi sesuai prosedur terhadap 524 pelanggan dari sejumlah kereta dan area stasiun yang terdampak. Sementara pada saat kejadian tercatat 5 rangkaian berada di stasiun dan 3 rangkaian berada di jalur. Terkait hal ini, pihak MRT memohon maaf atas ketidaknyamanan yang dialami para pelanggan akibat gangguan operasional. MRT Jakarta Persroda menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami para pelanggan terkait dengan gangguan operasional yang terjadi pada pukul 10:26 waktu Indonesia Barat. Gangguan ini disebabkan oleh pohon tumbang pada rute transisi dari stasiun Senayan Mastercard menuju stasiun ASEAN yang berdampak pada kerusakan struktur di lintasan dan juga gangguan jaringan listrik yang menyebabkan layanan operasional kereta terhenti. Pada saat kejadian, terdapat 5 rangkaian kereta yang berhenti di stasiun dan 3 rangkaian lainnya berada di jalur. Tim operasional dan teknis MRT Jakarta telah melakukan penanganan sejak kejadian berlangsung, di mana kami telah berhasil mengevakuasi 524 pelanggan sesuai dengan prosedur. Hal ini tentunya sejalan dengan komitmen MRT Jakarta untuk selalu mengutamakan keselamatan para penumpang. Sebagai langkah pemulihan layanan, MRT Jakarta telah mengoperasikan rute perjalanan terbatas dari stasiun Blok M BCA hingga stasiun Lebak Bulus dan juga sebaliknya. Kami merekomendasikan masyarakat untuk menggunakan pilihan transportasi lainnya di rute stasiun Bundaran HI Bank Jakarta hingga stasiun Blok M BCA. Informasi perkembangan penanganan dan pemulihan layanan akan kami sampaikan secara berkala melalui kanal informasi resmi MRT Jakarta. Saya mewakili MRT Jakarta sekali lagi mengucapkan permohonan maaf atas kejadian ini dan terima kasih atas bantuan semua pihak dalam penanganan kejadian ini. Ya, hujan deras yang mengguyur ibu kota sore hingga malam kemarin membuat tembok pembatas sekolah sepanjang 3 meter roboh dan timpa rumah serta sejumlah motor di Palmerah, Jakarta Barat. Warga pun bergotong royong evakuasi material tembok dan kendaraan yang tertimbun. Nih, rubuh tembok SD SMP nih. Warga panik saat melihat tembok pembatas milik sebuah sekolah di Palmerah, Jakarta Barat ini tiba-tiba roboh pada Kamis malam. Tembok sepanjang 3 meter yang membatasi area sekolah dan permukiman warga ini roboh usai hujan deras melanda wilayah Jakarta pada Kamis sore. Diduga kondisi tembok sudah rapuh dan pondasi tergerus. Akibat insiden ini, salah satu rumah warga rusak tertimpa tembok. Sejumlah sepeda motor warga yang berada dekat tembok juga ikut tertimbun reruntuhan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Polsek Palmerah langsung melakukan olah tempat kejadian dan memasang garis polisi agar warga tidak mendekat ke lokasi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.